Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Pintar bersama Eka. Jadi di video kali ini aku mau membahas suatu hal yang sering kali bikin dilema anak-anak mahasiswa, apalagi khususnya itu untuk mahasiswa baru. Jadi apa yang akan aku bahas hari ini adalah mengenai mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura. Jadi video ini mungkin bakal ada 2 atau 3 episode ya kan. Jadi di episode yang pertama ini, di video yang pertama ini aku mau bahas satu dulu, yaitu mahasiswa kupu-kupu. Jadi di perkuliahan itu ada beberapa tipikal mahasiswa seperti mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kura-kura, mahasiswa kunang-kunang. Kalau kalian tahu apa itu artinya, simak video berikut. Yang pertama, mahasiswa kupu-kupu itu adalah mahasiswa yang kuliah pulang. Oke, artinya nggak punya kegiatan. Jadi dia sehabis kelas, sehabis kuliah itu langsung pulang, langsung go home, langsung go kos gitu kan. Yang kedua adalah mahasiswa kura-kura. Nah, ini adalah mahasiswa yang kerjaannya kuliah rapat, habis kelas sorenya rapat, lanjut sampai malam, atau mungkin lanjut di luar rapatnya. Nah, itu karena dia banyaknya kegiatan, banyaknya organisasi dan kesibukan lainnya, sehingga dia itu habis kuliah rapat gitu, kayak gitu terus. Tipe yang ketiga adalah kunang-kunang alias kuliah nongkrong. Ini juga sama gabutnya dengan kupu-kupu, tapi bedanya dia ini mungkin relasinya lebih banyak ya. Jadi dia punya banyak temen dan banyak cuan juga buat nongkrong kayak gitu. Kalian tuh ada yang bingung gitu loh, aku ini mau jadi mahasiswa kupu-kupu atau menjadi mahasiswa kura-kura, apa aja sih kayak benefit yang aku dapat ketika aku jadi mahasiswa kupu-kupu, apa aja benefit yang aku dapat ketika aku jadi mahasiswa kura-kura. Nah, kalian gak usah bingung, simak terus video ini karena aku bakal jelasin ke kalian apa aja yang kalian dapat, apa aja sih keuntungan dan kerugian, kelebihan dan kekurangan ketika kalian menjadi mahasiswa kupu-kupu ataupun kura-kura. Dan di video kali ini aku akan bahas kupu-kupu terlebih dahulu. Untuk mahasiswa kura-kuranya bakal aku bikin di video selanjutnya atau next episode, oke? Kelebihan mahasiswa kupu-kupu yang pertama adalah menjadi lebih memiliki banyak waktu untuk diri sendiri. Kenapa aku bilang gitu? Karena mahasiswa kupu-kupu pasti setelah kuliah langsung pulang, di kos gabut. Jadi kan di kos itu lebih banyak waktu buat diri sendiri, lebih banyak nyantai. Bagi kalian yang emang suka nyantai, suka jalan-jalan, suka refreshing, suka keluyuran, cocok banget buat kalian sebagai mahasiswa kupu-kupu. Karena emang ya mahasiswa kupu-kupu itu nggak terlalu sibuk gitu loh. Dia bebas sama pilihannya sendiri gitu, dia bebas dengan hidupnya gitu. Dia jadi punya waktu buat kehidupannya, buat dirinya. Belum lagi kalau dia punya pacar, dia bakal punya waktu lebih buat pacarnya. Dan buat mahasiswa yang tipikal homesick atau jauh dari rumah, dia bisa memanfaatkan waktu itu buat pulang. Jadi benefitnya tuh di situ, dia jadi punya lebih banyak waktu buat dirinya sendiri. Kelebihan yang kedua adalah rata-rata anak kupu-kupu punya nilai bagus. Oke, ini tuh udah bukan rahasia umum ya. Kalau kita perhatiin, mungkin mahasiswa yang kupu-kupu sama mahasiswa yang kura-kura itu nilai IPK-nya bakal lebih tinggi mahasiswa yang kupu-kupu. Karena waktu mereka lebih banyak, mereka bakal bisa memanfaatkan waktu tuh buat belajar gitu. Fokusnya tuh hanya ke akademik, hanya ke nilai, hanya ke bagaimana aku bisa meninggikan IPK aku. Jadi dia tuh fokusnya di situ, otomatis dia akan belajar sehingga dia tuh akan mudah mendapatkan nilai yang bagus kayak gitu kan. Salah satu alasan kenapa dia itu memutuskan dirinya untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu bisa juga karena dia takut gak bisa bagi waktu. Jadi dia memutuskan untuk fokus ke tujuan kuliah, fokus untuk meraih nilai akademik yang bagus, sehingga dia memutuskan untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu. Kelebihan yang ketiga adalah tidak terikat atau bebas. Kelebihan ini adalah karena mahasiswa kupu-kupu itu bebas, dia tuh nggak terikat organisasi, dia nggak terikat tanggung jawab, dia nggak terikat kepanitiaan, dia nggak terikat kepengurusan dan lain-lain. Jadi hidupnya tuh bebas, dia nggak mikir apapun tentang organisasi, dia nggak pusing apapun tentang rapat dan segala macam tetek bengeknya itu nggak ada. Karena emang ya hidupnya tuh hanya untuk dirinya sendiri gitu loh. Dia fokusnya buat nilai, buat lulus kuliah kayak gitu, nggak mikir macem-macem, bebas. Kelebihan yang keempat adalah ada peluang buat berbisnis. Jadi karena aku tadi udah bilang bahwa mahasiswa kupu-kupu itu pasti punya lebih banyak waktu buat dirinya sendiri, jadi dia tuh bebas berkreasi untuk apa dia gunakan waktunya, entah untuk jalan-jalan, entah untuk belajar bisnis, belajar desain, belajar apapun itu. Ya, itu tuh
terserah dia gitu kan. Dan ketika dia emang pada dasarnya dia merupakan manusia yang produktif, dia pasti nggak akan membiarkan waktunya itu terbuang sia-sia seperti itu. Nah di situ dia bisa memanfaatkan waktunya untuk melakukan berbagai banyak hal, misal belajar bisnis. Nah itu kayak kelebihannya mahasiswa kupu-kupu. Tapi bukan berarti orang yang nggak kupu-kupu itu nggak produktif, nggak juga, karena parameter produktif orang itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan definisi produktif bagi diri kita dan definisi produktif bagi orang lain kayak gitu. Nah setelah aku jabarin kelebihannya, terus apa sih kekurangannya mahasiswa yang memutuskan untuk menjadi kupu-kupu kayak gitu kan. Oke, kekurangan mahasiswa kupu-kupu yang pertama adalah dia tidak memiliki pengalaman organisasi. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa pengalaman organisasi itu akan menjadi salah satu parameter di mana kita bisa dipertimbangkan untuk memperoleh beasiswa, untuk diterima di suatu lapangan pekerjaan, atau diterima untuk daftar berbagai kepanitiaan, kelembagaan. Karena ya dengan kita berorganisasi itu bisa dinilai gitu loh, bagaimana kepemimpinan kita, bagaimana teamwork kita, bagaimana time management kita, bagaimana cara kita beradaptasi dengan orang lain. Di situ tuh kayak kita bakal terlatih gitu loh. Nah ketika mahasiswa kupu-kupu itu nggak punya pengalaman organisasi, ya apa yang bisa nge-branding dirinya buat menunjukkan bahwa dirinya tuh layak gitu, buat bahwa dirinya tuh mampu untuk bersaing di dunia luar kayak gitu. Kekurangan yang kedua adalah relasinya sedikit. Karena dia itu sukanya dari kuliah langsung pulang, otomatis temennya kan juga hanya sebatas teman kelas, teman dekat, atau mungkin teman-teman dari SMA-nya gitu, nggak seluas ketika mahasiswa itu memiliki kegiatan atau dan lain-lain. Nah di sini pentingnya relasi itu sebenarnya banyak guys, karena ketika kita nanti coba apply ke dunia kerja pun kita nggak bisa sendiri gitu loh. Kita perlu channel, kita perlu orang lain, kita perlu informasi dari orang lain gitu loh. Dan yang bisa membantu kita, yang bisa memberikan kita informasi ya dari channel kita, dari relasi kita gitu. Jadi kalau kita nggak memperbanyak relasi mulai dari sekarang, ya siapa yang bakal bantu kamu gitu. Apalagi banyak sekarang beberapa pekerjaan itu bisa di-apply dengan privilege the power of orang dalam gitu. Makanya kalau kita nggak punya privilege itu, seenggaknya kita tuh punya relasi atau punya channel yang bisa membantu kita buat mencapai apa tujuan kita gitu. Kekurangan yang ketiga adalah kurangnya kemampuan soft skill. Seperti yang aku jelasin sebelumnya, ada public speaking, ada teamwork, ada time management, ada adaptasi gitu kan. Jadi kayak ya kita nggak bisa mendapatkan soft skill itu ketika kita itu nggak berhubungan dengan orang lain. Kita nggak bisa mendapatkan soft skill itu ketika kita nggak mau mengasah gitu loh. Kecuali kalau kalian meskipun mahasiswa kupu-kupu terus membiasakan diri untuk melatih public speaking dan lain-lain, itu beda cerita gitu kan. Ya ketika kalian menjadi mahasiswa kupu-kupu, sedikit kemungkinan bisa mempelajari dan mengasah skill-skill tersebut gitu. Kekurangan yang terakhir adalah kurangnya kemampuan adaptasi dan komunikasi. Jadi ya karena beberapa mahasiswa kupu-kupu itu tipikal yang introvert, ya mungkin jadi dia memutuskan untuk tidak mengikuti kegiatan apapun. Jadi dia tuh ingin fokus kepada dirinya sendiri, otomatis dia akan kesusahan saat beradaptasi atau berkomunikasi dengan orang lain. Ini sering aku buktiin gitu kan, aku ngelihat beberapa temenku yang notabene dia itu mahasiswa kupu-kupu, dia tuh kayak cara dia berkomunikasi, cara dia beradaptasi dengan orang lain itu nggak sebaik orang-orang yang bukan kupu-kupu misalnya kayak gitu. Jadi kayak ya berpengaruh banget sih, karena kegiatan sosial kita di lingkungan kampus itu bakal mempengaruhi diri kita, mempengaruhi bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, mempengaruhi bagaimana cara beradaptasi kita, mempengaruhi pola pikir kita terhadap memandang suatu permasalahan. Ya, nah tadi adalah beberapa kelebihan dan kekurangan ketika menjadi mahasiswa kupu-kupu. Ya, semua itu pasti ada plus dan minusnya masing-masing guys. Meskipun menjadi mahasiswa kura-kura pun pasti ada plus dan minusnya. Tapi plus minusnya mahasiswa kura-kura ini bakal aku bahas di next episode, dan di video ini cukup kupu-kupu dulu karena kalau aku gabung videonya pasti bakal panjang gitu kan. Jadi aku memutuskan untuk membuat video ini sendiri-sendiri gitu. Aku nggak underestimate baik mahasiswa kupu-kupu maupun mahasiswa kura-kura akan menjadi orang yang seperti ini, enggak, karena semua itu tergantung di diri kalian masing-masing. Meskipun kalian kupu-kupu ataupun kura-kura, ketika kalian itu bisa memanfaatkan waktu dengan baik, memanfaatkan peluang yang ada di diri kalian dengan baik, kalian selalu bisa menjadi apa yang kalian mau, asalkan kalian mau belajar. Itu sih kuncinya. Ya, sekian bacotan aku pada
video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika video aku dirasa bermanfaat buat kalian. Silahkan request pembahasan. Kalau kalian punya request, akan aku bahas di next episode. Oke, see you.